selamat pagi saudara. Senang sekali kembali bersama saya Mutia Fatia Arson dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan yang baru saja kita laksanakan, yaitu pemberantasan narkoba. Tentunya juga akan berkaitan dengan memberantas sindikat narkoba jalur internasional. Apalagi seperti kita ketahui bahwasanya Aceh sebagai jalur terbesar se-Indonesia. Nah, telah hadir bersama dengan kita di tengah-tengah kita yaitu ada Bapak Sobarmen, SIK MH selaku Ditres Narkoba Polda Aceh. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Wah, luar biasa sekali Bapak. Kira-kira gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik Bapak. Sebagai pertanyaan pembuka, saya ingin bertanya terkait dengan apa saja tantangan yang dihadapi oleh Polda Aceh terkait dengan memberantas sindikat peredaran narkotika di jalur internasional. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Terkait dengan narkoba ini, saya kira kita harus sepakat dulu bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahkan negara pun sudah mendeklarasikan bahwa kita ini sudah darurat narkoba. Ya, jadi sudah artinya kalau kita mau lihat dari wilayah, sudah tidak ada lagi wilayah tidak terpapar narkoba. Ya. Di mana-mana data kita wilayah-wilayah hampir di seluruh, khususnya Aceh, seluruh kabupaten itu ada saja teman-teman kita, rekan-rekan kita yang terpapar atau menyalahgunakan narkoba ini. Sehingga menurut saya dengan kondisi seperti itu ya memang tidak ada cara lain. Kita harus bersama-sama bekerja bersama-sama bagaimana supaya narkoba ini harus hilang di permukaan bumi, khususnya di Aceh ini. Saya kira itu. Terkait dengan sindikat narkoba, ya memang secara geografis Aceh ini cukup strategis untuk dijadikan pintu masuk. Karena narkoba yang kita dapati itu banyak kita temukan jenis sabu. Nah, jenis sabu ini kalau kita lihat, ya ini bukan produk dari Aceh. Jadi dia sifatnya itu datang dari luar. Nah, datang luar dari mana? Datang dari Malaysia maupun dari Thailand. Ini data yang kita dapat beberapa kasus-kasus yang kita temukan ya memang modusnya seperti itu, ya. Nah, kenapa jadi Aceh ini sehingga strategis? Ya memang kita laut kita langsung berhadapan dengan negara Thailand pun Malaysia. Kemudian jalurnya juga, jalur pantai itu sangat panjang sekali, hampir 2.100 km jalur panjang kita itu. Kemudian di situ terdapat pelabuhan-pelabuhan kecil. Nah, pelabuhan-pelabuhan kecil itulah yang dijadikan oleh orang-orang yang ya kita anggap itu yang memanfaatkanlah narkoba ini untuk kepentingan mereka. Jalur-jalur itu yang digunakan sebagai alat transportasinya. Nah, makanya kenapa selalu kalau kita menangkap itu Aceh ini selalu kaitannya dengan jalur internasional. Ya, jadi hanya karena kebetulan wilayah kita itu berbatasan atau berdekatan dengan negara mereka. Sehingga kalau kita lihat biaya mengantar dari Thailand untuk sampai ke Indonesia itu ya lebih murah kalau melalui jalur Aceh daripada dia langsung ke Jakarta, langsung dia mungkin ke Jawa. Itu kan menempuh perjalanan panjang sekali. Nah, oleh karenanya jalur yang paling efektif bagi mereka dan efisien yaitu jalur Aceh. Sehingga akhirnya Aceh dapat stigma seolah-olah Aceh ini tempatnya narkoba. Padahal ya tempat hanya jalur saja untuk jalur lintasan. Meskipun ya ada beberapa secara astronomis juga ya, gitu, ya karena itu jalur yang tadinya mungkin narkotika itu ditujukan untuk Medan, untuk tempat-tempat lain, karena kita daerah transit, ya mungkin ada sebagian yang mampir di tempat kita. Nah, itulah kondisinya yang
kita analisa seperti itu kira-kira. Oke, Bapak. Ini sangat menarik ya Pak Yeah. untuk dibahas. Nah, terlepas dari bahwasanya ini merupakan sindikat narkoba, Yeah. sindikat jalur internasional, apalagi Yeah. Aceh sebagai pintu terbesar. Nah, Yeah. kira-kira bagaimana dari Polda Aceh Yeah. sendiri untuk bisa berkoordinasi nih dengan penegak hukum internasional? Yeah. Karena kan kita berdekatan nih, Yeah. seperti yang Bapak bilang tadi, kita tuh juga bertetangga dengan negara-negara Yeah. luar. Bagaimana cara Polda Aceh itu bisa menjalin Yeah. hubungan Yeah. kerjasama internasional? Ya, benar sekali. Kita lihat dulu memang kalau melihat dari pola edarnya ya. Jadi memang pola edar yang penyalahguna narkoba ini ataupun sindikat narkoba itu ketika mengedarkan narkotika itu ya polanya dia pasti ada orang yang mengendalikan. Yang mengendalikan. Nah, orang yang mengendalikan ini ada yang di Thailand, ada yang di Malaysia, tidak menunggu juga ada yang di Indonesia. Nah, orang-orang yang pendalian ini istilahnya orang-orang yang punya uang lah. Nah, karena kan narkoba ini sudah jadi ladang bisnis, ya. Aduh. Jadi istilahnya itu orang jualan narkoba itu ya ternyata seperti bisnis saja, ada supply, ada demand-nya. Kebetulan demand di tempat kita ini banyak gitu, sehingga supply-nya juga berjalan terus. Nah, ada orang yang pengendalinya. Nah, orang pengendali ini biasa dia mencari orang-orang yang bisa menjemputkan barang-barang ini kan adanya di Malaysia, di Thailand. Untuk mobilisasinya itu. Ya, ada istilahnya di Burma dan di luar Indonesia lah. Karena ini produknya bukan produk Indonesia, umumnya produk dari luar negeri. Nah, karena wilayah Aceh ini yang paling efektif dan efisien untuk bisa menjemput barang itu ya tentunya mereka akan memanfaatkan orang-orang Aceh. Kasihan teman-teman kita yang di perbatasan di pantai, kemudian di wilayah-wilayah yang di ujung dengan perbatasan dengan negara itu, itulah yang diperalat dengan dibiayai untuk ya menjemput barang itu. Nah, itu sindikatnya. Baru nanti dari penjemput itu nanti ada lagi yang ngambilnya, ada lagi yang mengedarkannya, ada lagi nanti sampai dia kepada pengguna. Nah, selama ini ya akhirnya selama ini yang kita tangkapi banyak dari kalangan-kalangan teman kita yang dari Aceh ini. Nah, kita berharap supaya ketika nanti dari teman-teman kita yang diperalat tadi kita tangkap, dia harus membantu aparat kepolisian seperti saya. Dia harus berani membuka siapa yang menyuruh dia, kemudian orangnya di mana, supaya orang-orang yang memperalat mereka ini pun bisa kita lakukan penangkapan seperti itu. Kalau ternyata memang yang memperalat ada di luar negeri seperti Malaysia, kita ada bagian divisi tersendiri yang mengatur itu, divisi hubungan internasional. Nah, kita akan minta bantuan daripada divisi internasional di Mabes Polri ketika kita sudah mendeteksi bahwasanya terkait dengan case yang kita tangkap ini melibatkan jarak internasional, kemudian ada beberapa pelaku-pelaku yang ada di luar negeri, itu kita minta bantuan kepada divisi hubungan internasional. Selama ini sudah berjalan seperti itu. Oke, berarti terkait dengan menjalin kerjasama internasional dengan para penegak hukum yang internasional itu pastinya ada langkah-langkah tertentu dan juga prosedur tertentu. Ya, betul, Oke. seperti itu. Jangan kemana-mana saudara, sebentar lagi kita akan membahas hal ini dan tetap di Sapa Aceh. Ya. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Baik, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Elson dalam Sapa Aceh. Masih dengan pembahasan yang sama terkait dengan memberantas sindikat narkoba jalur internasional bersama dengan Bapak Ditres Narkoba Polda Aceh, Bapak Sobarmen. Siap. Nah, Bapak, sebagai pertanyaan lanjutan nih terkait dengan pembahasan kita yang tadi mengenai langkah-langkah dalam memberantas narkoba. Tadi kan awal saya sampaikan bahwasanya narkoba yang jadi fokus kita itu adalah narkoba jenis sabu. Memang ada juga jenis narkoba lain seperti ganja. Nah, kemudian ganja ini memang Aceh ini jadi banyak tempat-tempat ataupun wilayah-wilayah yang tumbuh narkotika jenis ganja. Tapi yang jalur internasional itu jenis narkotikanya itu jenis sabu, ya. Nah, jenis sabu ini memang dia impor dari luar, datangnya dari luar, bukan Aceh yang sebagai produsennya. Nah, langkah kami memang di Polda ini lebih condong kepada penegakan hukum. Jadi langkah pertama ini saya harus bisa memproteksi dulu Aceh ini, jangan sampai Aceh ini bisa kebobolan sampai masuk barang itu ke wilayah Aceh. Karena salah satu juga bahayanya kalau bisa masuk ke Aceh, kita khawatirkan nanti bisa juga masuk ke wilayah lain, bahkan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Pertama ya kita proteksi dulu jalur masuknya. Jalur masuk yang kita lihat selama ini satu dari laut, ya. Tadi saya sebut dari laut. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga dia akan menggunakan jalur udara, ya, jalur udara seperti bandara SIM. Nah, itu juga salah satu fokus kita. Kita sudah bekerja sama dengan pihak bandara, kemudian sudah melatih juga dari teman-teman yang jaga di sana untuk memiliki naluri tentang penanggulangan kalau ada ciri-ciri ataupun orang-orang yang mencurigakan ataupun barang-barang yang mencurigakan. Itu sudah ada SOP-nya kita, bagaimana dia harus melapor, kemudian bagaimana cara mengamankan. Nah, itulah pola pertama, level pertama, sehingga kalau kita itu bisa hadang di laut maupun di udara, otomatis barang itu tidak masuk ke wilayah kita di Aceh. Tapi kan ini ada yang ketangkap, mungkin ada juga yang lolos seperti itu. Nah, ketika dia lolos, itu juga tidak bisa kita tinggal diam. Tentunya ketika dia lolos, itu masuk pada orang-orang atau bandar-bandar yang ada di wilayah Aceh. Itu juga akan kita lakukan upaya pengungkapan atau penangkapan kepada orang-orang itu, juga kita deteksi, kemudian kita profiling, kemudian kita cari cara-cara bagaimana pada kurun waktu tertentu, pada waktu sudah kita rencanakan, ya kita lakukan upaya penangkapan. Kalaupun ternyata masih lolos, misalnya sampai ke pengguna, ya pengguna juga itu nanti akan kita lakukan upaya penangkapan. Karena pengguna ini, tapi untuk pengguna ini memang ada pola yang harus tidak sama tindakannya kepada mereka-mereka yang sebagai bandar. Karena para pengguna ini itu bisa kita kategorikan sebagai korban mereka. Nah, ini langkah yang kita ambil kepada para pengguna-pengguna, kalau memang dia bukan bandar, bukan pengedar, dia ansih memang dia sebagai korban atau pengguna, itu biasanya kita rehabilitasi. Kita akan adakan asesmen, kita bekerja sama dengan pihak BNN, Badan Narkotika Nasional untuk wilayah Aceh. Kemudian kita asesmen dia untuk mengetahui apakah para pengguna ini memang betul-betul dia pengguna, apakah dia tidak termasuk jaringan, apakah dia bandar. Nah, kalau memang betul-betul dia korban, tempatnya bukan di penjara, tempatnya di rehabilitasi, di rumah-rumah rehab seperti itu. Nah, kita sudah bekerja sama dengan rumah rehab untuk menampung orang-orang seperti ini. Itu kira-kira. Pak, kira-kira kalau untuk langkah strategis apa yang diambil dari Polda Aceh sendiri yang sangat relevan nih untuk dapat mengisolir kawasan sindikat narkoba ini, Pak? Karena ini jalurnya bisa laut, bisa udara, tentunya ini kan harus bekerja sama dengan berbagai pihak, ya. Di laut ada angkatan laut, ya kita harus bekerja sama mereka juga. Di laut juga ada
teman-teman dari Bea Cukai. Kita juga bekerja sama dengan mereka. Jadi terkait dengan narkoba ini ya jujur saja tidak bisa dikerjakan dengan sendiri, termasuk kepada masyarakat yang ada di pantai juga untuk ikut membantulah, setidak-tidaknya memberikan informasi kepada kita. Kalau ada kapal-kapal yang kira-kira mencurigakan, ada orang-orang yang asing yang kira-kira dilihat di situ tidak biasanya, harapan kami segera melaporkan kepada polisi yang terdekat, ya, biar kita mengambilkan langkah-langkah. Nah, oleh karenanya memang kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada pihak-pihak stakeholder yang lain itu harus benar-benar terpadu, nggak bisa secara ego sektoral, nggak bisa. Jadi harus sama-sama, kita bersama-sama dengan Angkatan Laut, bersama-sama dengan BNN, bersama-sama dengan Bea Cukai, termasuk dengan pemerintahan daerah untuk membangun kesadaran masyarakat, harus betul-betul bekerja sama, punya naluri supaya narkoba ini jadi musuh bersama. Kira-kira begitu, Mbak. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ya saudara, untuk dapat memberantas sindikat peredaran gelap dan luas dari narkoba itu tidak hanya tugas dari Polda Aceh, tetapi juga tugas kita bersama. Betul. Dan juga adanya kerjasama dari berbagai stakeholder. Ya, siap. Oke, Bapak. Nah, terkait dengan kegiatan yang kemarin baru saja dilakukan terkait dengan pemberantas narkoba dan juga sabu, Bapak. Nah, mungkin bisa dikasih sedikit statement, Pak, mengenai kegiatan tersebut. Kemarin itu adalah kegiatan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti. Iya. Jadi secara aturan, secara undang-undang memang barang bukti yang sudah kita sita itu wajib dimusnahkan, ya, wajib dimusnahkan. Karena itu sudah perintah daripada undang-undang. Kemudian untuk pertanggungjawaban kita juga kepada pihak kejaksaan maupun pihak pengadilan. Karena barang buktinya banyak, sehingga harus kita musnahkan, kemudian kita sisihkan sebagian untuk barang bukti di pengadilan. Kemudian yang kedua, itu juga mengandung makna untuk expose, untuk publikasi kepada masyarakat. Beginilah kondisi narkoba yang ada di wilayah kita, ya. Jadi apakah masyarakat ikut berpikir juga, begitu banyak tantangan kita ataupun ancaman kita sampai kita menangkap narkoba dengan jumlah tonnase begitu banyak. Artinya ini kan ancaman kepada generasi bangsa, generasi anak muda. Kalau ini tidak kita mulai dari sekarang untuk memberantasnya, kapan lagi? Oleh karenanya publikasi itu untuk menyadar kepada masyarakat bahwasanya ancaman narkoba yang ada di wilayah kita ini sudah di depan mata. Terbukti apa yang kita tangkap, barang bukti yang kita musnahkan itu begitu banyak. Itu aja kira-kira yang perlu satu pembelajaran lah, edukasi kepada masyarakat gitu. Ya, terkait dengan pembelajaran ataupun edukasi pada masyarakat, terlepas dari itu semua, Bapak, kalau dari kami masyarakat ini hanya melihat bahwa itu hanya sekedar teori, sedang diperangi, kita harus memerangi narkoba karena narkoba semakin menjadi ancaman untuk kita semua. Tapi ketika ini juga merupakan apresiasi yang besar untuk Polda Aceh, bahwasanya itu bisa memberikan barang bukti dan juga dilihatkan depan mata dan diekspos, dan kita menjadi sadar nih, masyarakat harus menjadi sadar bahwasanya kita memang sedang terancam dari bahaya narkoba. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen,
terpercaya. Baik, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Ellison dalam Sapa Aceh. Masih mengenai memberantas sindikat narkoba jalur internasional. Nah, Bapak, kita akan masih membahas terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh Polda Aceh untuk dapat memberantas sindikat narkoba itu sendiri, Pak. Makasih. Kalau langkah-langkah mengacu dari Undang-Undang Nomor 35/2009 itu ada 3 langkah di situ yang disebutkan untuk bagaimana narkoba ini bisa kita berantas. Langkah pertama itu kita lakukan penindakan atau penegakan hukum. Kemudian langkah kedua yaitu pencegahan. Kemudian langkah ketiga rehabilitasi. Langkah pencegahan tadi sudah saya sampaikan, itu porsinya memang aparat penegak hukum seperti saya, BNN, kemudian juga ada beberapa aparat penegak hukum lainnya yang bisa melakukan upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan. Kemudian ada juga langkah-langkah pencegahan. Nah, pencegahan ini bisa dilakukan siapa saja, ya. Bahkan pemerintah dengan melihat sudah darurat narkoba seperti ini, Bapak Presiden telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi. Jadi diperintahkan kepada seluruh stakeholder, ya, baik itu pemerintahan, baik itu swasta, LSM dan sebagainya, harus memberikan aksi nyata bagaimana dia melakukan upaya pencegahan dalam rangka memberantas narkoba ini. Contohnya saja, rencana aksi itu dari tingkat pemerintahan. Dia harus membuat suatu program apakah itu penyuluhan, apakah itu pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberdayaan mereka-mereka yang sudah terpapar, itu harus dibuat rencana aksi, dibuat dalam program, bahkan program anggaran yang dibuat setiap tahunnya. Nah, untuk Polda Aceh sendiri sudah mengambil langkah-langkah berupa pembuatan kampung bebas narkoba. Jadi kita berupaya bagaimana setiap kampung itu bisa memproteksi kampungnya supaya tidak terpapar, warganya tidak terpapar dengan narkoba. Di kampung itulah mereka kita berikan kebebasan secara mandiri untuk mengatur, untuk menunjuk. Di situ kita bentuk ada satgas-satgas, ada satgas preventif, ada satgas represif, ada satgas preemptifnya seperti itu. Jadi kampung, nah kalau setiap kampung itu mempunyai daya tahan, ya, untuk untuk memberdayakan masyarakat supaya tidak terpapar narkoba, berarti kan narkoba tidak bisa masuk ke kampung-kampung itu. Setidak-tidaknya akhirnya orang-orang yang akan berbisnis narkoba atau orang-orang yang akan mencari keuntungan dalam berbisnis narkoba, karena wilayah kampung-kampung itu sudah bisa memproteksi, otomatis tidak ada yang laku barang-barangnya. Nah, itu harapan kita seperti itu. Oke, Pak. Berbicara terkait dengan langkah preventif, represif, dan juga preemptif, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Polda Aceh sendiri untuk bisa menghentikan ancaman-ancaman baik itu dari laut maupun udara, Bapak? Ya, preventif kita sudah mendeteksi beberapa wilayah-wilayah yang kita anggap rawan. Nah, itu sudah kita sebar anggota-anggota untuk memantau seperti itu. Jadi kita buat satgas-satgas supaya wilayah-wilayah itu betul-betul bisa terbebas dari ancaman-ancaman narkoba. Secara preemptif juga kita melakukan penyuluhan-penyuluhan, ya, penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kaum muda, anak-anak pelajar. Itu juga sudah kita program. Kita bekerja sama dengan fungsi Bimas agar setiap acara-acara, kegiatan-kegiatan edukasi di sekolah itu kita bisa minta waktu untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi, setidak-tidaknya memberikan pemahaman lah kepada para pelajar tentang dampak bahayanya pada narkoba ini. Karena sekali Anda mencoba, itu berarti akan bisa
celaka selamanya, kira-kira seperti itu. Baik, benar sekali Bapak. Nah, terkait juga dengan tindakan yang diambil oleh Polda Aceh, seperti yang kita ketahui, berdasarkan dari kegiatan yang hasil kegiatan yang kemarin saja kita lakukan, kemudian juga disejajarkan bahwasanya diekspos nih para pelaku-pelaku itu, sekali pelaku-pelaku tersebut ke media. Mungkin dari mereka ada salah satunya itu adalah perempuan. Iya, betul. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Kenapa ada salah satu dari mereka itu perempuan? Apakah mereka hanya sebagai pelaku atau mungkin mereka juga sekaligus dengan korban? Jadi ya itu tadi yang saya sampaikan, kategori bahwa kita udah darurat narkoba itu ya salah satu itu tadi, wilayahnya sudah tidak ada lagi yang tidak terpapar. Kemudian dari pelakunya, pelakunya itu sudah dari statusnya pegawai negerinya juga ada, dari swastanya juga ada, dari berbagai seluruh kalangan lah ada semua. Dari usia, usia mudanya juga ada yang kita tangkap, usia mudanya ada, kemudian yang remajanya ada. Itu semuanya yang perempuan atau kemudian dari jenisnya laki-laki ada, perempuan juga ada yang kita tangkap. Bahkan setengah perempuan setengah laki-laki juga pernah juga kita tangkap seperti itu kan. Jadi artinya sudah bahaya narkoba ini sudah masuk kepada semua kalangan, ya. Nah, ini semua kalangan. Nah, baru-baru kemarin kita tangkap itu salah satu perempuan kita ekspos kemarin, dia itu akan mengantar narkoba ke salah satu wilayah di wilayah timur di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya. Jadi dia itu termasuk diperalat juga dari salah satu bandar, kemudian menelpon dia, kemudian untuk dia menjadi kurir. Kurir itu artinya mengantar barang yang untuk diantar di wilayah Lombok. Di sana nanti sudah ada yang mau menerimanya lagi, seperti itu. Itu sudah. Tapi itu kiriman dari kita, dari Aceh. Dari Produksinya itu dari mana, Bapak? Dari luar negeri. Itu tadi saya sampaikan tadi, yang dapat yang dari luar negeri, yang kira-kira tidak kita bisa deteksi dari laut udara tadi, ya itu sempat masuk. Nah, yang sempat masuk ini itulah yang dilakukan lagi oleh jaringan untuk disebarkan lagi kepada seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu apresiasi yang besar juga ya untuk Polda Aceh yang sudah berhasil memutus rantai sindikat narkoba itu sampai ke Lombok ya Pak. Jadi ini juga merupakan salah satu apresiasi yang besar dan juga supaya masyarakat tahu nih bahwasanya langkah yang diambil dari Polda Aceh ini sudah benar dan juga dibutuhkannya partisipasi dari masyarakat ya Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri jika dilihat dari kacamata kepolisian, apakah langkah dan juga partisipasi dari masyarakat itu dibutuhkan, Bapak? Itu penting sekali, ya. Jadi beberapa case-case yang kita ungkap itu hampir 50% kita dapat informasi dari masyarakat, ya. Jadi ketika masyarakat itu mau memberikan informasi kepada kita, mau membantu kita dari bentuk informasi, itu modal dasar itu. Modal dasar kita untuk menindaklanjutinya. Nah, jadi kalau semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dan berperan aktif untuk ikut serta membantu memberantas penyalahgunaan narkoba ini, ya mudah-mudahan ke depan narkoba ini semakin lama nanti bisa kita tekan dan bisa hilang dari bumi Provinsi Aceh ini. Itu kira-kira. Itu merupakan harapan yang besar yang besar semua, masyarakat dan juga dari Polda Aceh sendiri untuk bisa bersama kita memerangi bahaya. Pokoknya masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu takut. Soal kerahasiaannya nanti kita jamin seperti itu, ya. Dan kita akan berikan reward kepada masyarakat yang bisa memberikan informasi yang akurat kepada kita. Oke, mungkin ada closing statement Bapak tentang bagaimana pentingnya partisipasi dari masyarakat untuk bisa bersama memerangi bahaya narkoba. Pertama, saya harus menyampaikan kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Aceh, narkoba ini sudah sangat bahaya sekali, ya. Jadi peredarannya juga sudah begitu masif. Kemudian dampak yang ditimbulkan bagi para orang-orang yang menggunakan narkoba juga ini tidak baik.
di samping ancaman hukumnya sangat berat sekali, ya. Satu, ancaman hukuman itu untuk para narkoba ini sampai hukuman mati, ya. Jadi keseriusan negara ketika dia membuat undang-undang itu kan melihat daripada keadaan. Begitu keadaannya sangat bahaya sehingga undang-undangnya pun pasti diperberat. Nah, undang-undang dalam Undang-Undang 32 2009 itu bagi mereka-mereka yang menyalahgunakan narkoba sampai bandar dan sebagainya itu bisa kena hukuman mati, hukuman seumur hidup, ya. Kemudian juga bagi mereka-mereka yang menggunakan juga status sosialnya juga di tengah masyarakat juga tidak baik. Dia akan tersisih dari lingkungannya, tersisih dari keluarganya. Jadi secara tidak langsung hukuman yang dia dapatkan tidak hanya dari hukuman segi hukum, hukum, tapi juga dari sosial. Dari sosial juga akan dia sanksi terhukum, sosialnya. Jadi menurut saya ya tidak ada kata lain. Mari kita bersama-sama jadikan narkoba ini untuk jadikan musuh kita bersama. Kita perangi narkoba, ya. Dan jangan sekali mencoba, karena sekali mencoba bisa celaka selamanya. Kira-kira itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Saudara, tadi baru saja kita mendengarkan terkait dengan ajakan dari Ditres Narkoba Polda Aceh untuk bersama kita memerangi narkoba, karena sekali mencoba celaka selamanya. Nah, saudara sekalian, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Kompas TV Aceh dan juga Sapa Aceh setiap hari Senin dan juga Kamis pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Arson, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.